Lihat Habib ini guys, masih bocil, sekolah belum tamat, udah coba-coba ngajari orang tua. Kalau kita sumpah, kalau kita gerutu, kalau kita ini ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah Subhanahu, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waduh, kalau ilmu belum banyak, mending perdalam dulu ilmu mucil. Jangan sampai nanti kalau sudah tua kamu menyesatkan umat. Jika masih muda gini saja kerjaanmu sibuk keliling dakwah, ya kapan belajarnya? Bisa-bisa sampai tua topik ceramahmu isinya cerita halus semua, nggak ada ilmunya. Semua dai, semua ustadz, ajengan, kiai, habib harus belajar agama. Belajar, buka kitab-kitab para ulama. Harus belajar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian bosku? Masih sehatkah kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik, di video kali ini kita akan flashback membahas nasihat yang pernah disampaikan Ustadz Yazid rahimahullah dulu. Bahwa manusia itu harus senantiasa belajar. Tidak ada kata henti untuk belajar. Meskipun kamu anak Habib, anak Gus, atau anak Kiai, tetap harus terus belajar agama. Supaya jangan sampai kayak Habib bocil yang tadi tuh. Nah sebelum lanjut, saya mau ingetin lagi ke kalian. Jangan lupa subscribe dan komen. Kalau ada curhatan pengalaman menarik yang ingin kalian bagikan, silahkan kalian komen. Siapa tahu bisa jadi bahan topik kita ke depannya. Kembali ke topik awal. Jadi Gus bocil tadi guys, belum aja dewasa sudah songong dan belagu. Ngomong aja masih belepotan. Kita ini girang, kudu girang. Kita ini berada di bulan kelahirannya baginda Maulana Muhammad. Diperintahin sama Allah buat apa? Buat kita. Makanya kita guru kita Habib Hasan ngadain tiap hari majlis buat apa? Kita lihat tuh Abu Jahal. Kita lihat tuh Abu Jahal. Yang udah dikatain sama Allah, tabat ya babil Habib. Udah jelas celaka. Tabat ya ba. Kasih tahu dong Kibin, itu bukan tabat yaba tapi tabat yada. Kasih tahu dong Din, kasih tahu. Tetapi hadirin, ini Abu Jahal. Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Waduh, ini aneh banget guys. Kok bisa ya masih ada orang yang tunduk sama Habib modelan begini? Benar kata Nabi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebagian tanda-tanda hari kiamat ialah bahwa orang-orang akan membanggakan diri dengan mengaku sebagai keturunan orang-orang syaleh, padahal mereka tidak lebih daripada kayu bakar neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa di akhir zaman akan ada orang-orang yang berusaha meninggikan derajat mereka dengan mengaku sebagai keturunan orang-orang syaleh, termasuk mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun, klaim tersebut tidak didasarkan pada kebenaran dan hanya dilakukan untuk tujuan duniawi. Bahkan, mereka yang melakukan hal ini tanpa dasar yang benar disebutkan dalam hadis ini sebagai kayu bakar neraka, yang menunjukkan betapa seriusnya dosa tersebut. Bolehkah kita percaya kepada Habib-Habib yang ada sekarang ini boleh keluar Rasul? Jangan percaya, bohong. Jangan percaya. Sekarang umpamanya dia mengatakan keluar Nabi, apa bedanya? Apa kelebihannya? Kalau dia mengatakan keluar Nabi, keluar Rasul, konsekuensinya wajib dia mengikuti Rasulullah. Kenyataan yang ada gitu. Dia nggak mengikuti Rasulullah salah. Melakukan perbuatan syirik, ziarah kubur wali-wali dan minta di sana atau kubur Habib, kemudian juga mengadakan bid'ah dan yang lainnya. Kemudian juga orang diajak untuk kultus kepada dia bahwa dia paling mulia, bahwa dia ahli surga, pasti surga. Dari mana? Tidak ada yang tahu seorang itu ahli surga. Hatta dia melakukan amal soleh yang terbaik di muka bumi ini, nggak bisa terjamin masuk surga. Nggak boleh. Sama juga orang muslim yang berbuat dosa dan maksiat, nggak boleh kita katakan di muslim ini pasti neraka, nggak boleh. Karena hanya Allah yang tahu. Menentukan surga dan neraka hak Allah, bukan hak kita. Tapi kalau Habib mengatakan, saya ini tempatnya di surga, ngomong pada orang awam. Maka dipanggilnya pun beda dengan yang lain. Imam dipanggil Habib atau Sayyid. Kalau ketemu pun harus cium namanya, digini namanya dia. Harus cium. Kalau nggak dicium, kamu keluaran nanti. Tidak boleh kalau misalnya begitu. Harus cium. Dan ini diperbuatkan oleh masyarakat. Ini penipuan. Dalam Islam nggak boleh. Jadi ketika dia mengatakan demikian, konsekuensinya diwajib itibar Rasulullah. Kita mau ikut dia, kalau dia itibar. Tinggal enggak? Nggak itibar. Tidak mengajarkan tauhid kepada Allah. Bahkan orang diajarkan untuk tawasul kepada dia. Minta kepada Allah melalui dia, minta selamat melalui dia, minta obat melalui dia, semuanya. Sampai air putih pun minta ke dia. Kalau mau selamat ya, nanti saya bacain. Mantap. Diludahin dulu air putihnya.
Islam nggak ngajarkan seperti itu. Islam ngajarkan yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya saya bergaul dengan orang-orang itu juga. Saya katakan, kenapa kamu tidak mengajak orang pada kebenaran? Kamu jawab itu dari hari kiamat. Orang sesat gara-gara dia. Nggak tahu orang kebenaran. Anda mengikuti Habib puluhan tahun, apa yang Anda tahu? Apa? Nggak tahu benar, nggak tahu Quran, nggak tahu tafsir, nggak tahu tauhid, nggak tahu manhaj, nggak tahu akidah yang benar, nggak tahu. Yang ada semua bid'ah, khaul, semua yang ada. Seperti yang diajarkan. Jadi saya sampaikan seperti ini karena kita lihat kenyataan yang ada seperti itu. Dan terlalu berlebihan juga masyarakat melakukan mereka. Saatnya pun mereka betul-betul orang Nabi, dibuktikan dengan melakukan amal soleh. Ketaatan kepada Allah, ada bedanya. Dan jawab juga. Nabi sendiri pun melakukan amal soleh. Maka Nabi mengatakan kepada Fatimah anaknya Nabi. Ya Fatimah binti Muhammadin salini min mali ma syi'ti la ughni anki min Allah syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, minta kamu dariku harta. Karena anak Nabi perempuan, kamu minta dariku harta. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari adab Allah dari kiamat. Anaknya jelaskan. Dikatakan demikian dalam hadis sahih Imam Bukhari. Gimana bosku? Apa kalian masih mau percaya Habib? Udah, mending taubat aja sekarang. Kasihan kalian kayak korban di film Walid nanti. Demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.